Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Matsama MTSN 2 Indragiri Hilir, dalam suasana COVID-19, pelaksanaan masa ta'aruf siswa madrasah dilaksanakan secara virtual. Pada kesempatan ini, materi yang akan disampaikan pertama berhubungan dengan kemadrasahan, yaitu sejarah, tata tertib, struktur tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, jurusan atau konsentrasi, kegiatan belajar mengajar atau KBM yang terdiri dari metode atau model pembelajaran, juga kegiatan rutin belajar mengajar. Selanjutnya, kegiatan dan organisasi kesiswaan. Terakhir, prestasi dan alumni. Para peserta masa ta'aruf siswa madrasah MTSN 2 Indragiri Hilir, yang pertama berhubungan dengan sejarah, pengertian dan sejarah singkat madrasah. Sejatinya madrasah dalam peta dunia pendidikan di Indonesia bukanlah suatu lembaga yang endogenous atau pribumi. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari kata madrasah itu sendiri yang berasal dari bahasa Arab. Secara harfiah, kata ini berarti atau setara maknanya dengan kata Indonesia, yakni sekolah. Kata ini juga sebenarnya bukanlah kata asli Indonesia, melainkan bahasa Inggris school ataupun sekolah. Namun kata ini dialihkan dan dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Kata madrasah berasal dari bahasa Arab sebagai keterangan tempat atau zaraf, dari kata darasa yadrusu darsan dan madrasatan, yang mempunyai arti tempat belajar para pelajar, atau diartikan jalan, yaitu tariq. Misalnya, ini jalan kenikmatan. Sedangkan kata midras diartikan buku yang dipelajari, atau madras, tempat belajar. Perkataan madrasah di tanah Arab ditujukan untuk semua sekolah secara umum. Akan tetapi di Indonesia ditujukan buat sekolah-sekolah yang mempelajari ajaran-ajaran Islam. Madrasah pada prinsipnya adalah kelanjutan dari sistem pesantren. Dalam bahasa Indonesia, madrasah disebut juga dengan sekolah, yang berarti bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pengajaran. Kata madrasah belum dijumpai pada sumber-sumber sejarah hingga kira-kira akhir abad ke-4 Hijriah. Akan tetapi, banyak bukti yang signifikan justru menunjukkan bahwa madrasah telah berdiri sejak abad ke-4 Hijriah dan dihubungkan dengan penduduk Naisabur. Abad ke-5 Hijriah atau abad ke-10 Masehi, ajaran agama Islam telah berkembang secara luas dalam berbagai macam bidang ilmu pengetahuan.
dengan berbagai macam mazhab atau pemikiran. Pembagian bidang ilmu pengetahuan tersebut bukan saja meliputi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran dan hadis, seperti ilmu-ilmu Al-Quran, hadis, fiqih, ilmu kalam, maupun ilmu tasawuf, tetapi juga bidang-bidang filsafat, astronomi, kedokteran, matematika, dan berbagai bidang ilmu-ilmu alam dan kemasyarakatan. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam mulai didirikan dan berkembang di dunia Islam sekitar abad ke-11 atau 12 Masehi, yakni abad ke-5 Hijriah. Khususnya ketika Wazir Bani Saljuk Nizamul Muluk mendirikan Nizamiyah di Baghdad. Munculnya madrasah menurut para sejarawan pendidikan sebagai salah satu bentuk pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Alasannya adalah secara historis awal kemunculan madrasah dapat dilihat pada dua situasi: adanya pembaruan Islam di Indonesia dan adanya respon pendidikan Islam terhadap kebijakan Hindia Belanda. Pada awal abad ke-20, sistem pendidikan model madrasah bermunculan. Madrasah yang bermunculan saat itu, Madrasah Tawalib, didirikan oleh Syekh Abdul Karim Amrullah di Padang Panjang tahun 1907. Menyusul Madrasah Nurul Iman didirikan oleh Haji Abdul Somad di Jambi. Madrasah Adabiyah merupakan madrasah pertama kali didirikan tahun 1909 oleh Syekh Abdullah Ahmad. Pada tahun 1910 berdiri Madrasah School di Batu Sangkar oleh Syekh Muhammad Taib Umar. Pada tahun 1910 berdiri Madrasah Muhammadiyah yang kemudian berubah menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiyah yang berdiri di Yogyakarta tahun 1911 yang dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari pesantren Tebu Ireng berdiri Madrasah Salafiyah tahun 1916 oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kemudian Haji Mahmud Yunus pada tahun 1918 mendirikan Diniyah School sebagai lanjutan dari Madrasah School. Organisasi Islam yang bergerak dalam bidang pendidikan banyak mendirikan madrasah dan juga sekolah umum dengan nama, jenis, dan tingkatan yang bermacam-macam. Di antaranya Muhammadiyah tahun 1912 mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Muallimin Muallimat, Muballighin Muballighat, dan Madrasah Diniyah. Al-Irsyad tahun 1913 mendirikan Madrasah Awaliyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tajhiziyah, Muallimin, dan Tahassus. Matla'ul Anwar di Menes, Banten mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Aliyah, dan Diniyah. Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI tahun 1928 mendirikan madrasah dengan berbagai nama, di antaranya Madrasah Tarbiyah Islamiyah, Madrasah Awaliyah, Sanawiyah, Kuliah Syariah. Nahdlatul Ulama tahun 1926 mendirikan Madrasah Awaliyah, Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Muallimin Wusta, dan Muallimin Ulya. Awal lembaga pendidikan madrasah
yang sebagian besar didirikan oleh para ulama yang menjadi pengasuh dan sekaligus pendiri pondok pesantren pada lembaganya masing-masing, diawali oleh Syekh Amrullah Ahmad 1907 di Padang mendirikan madrasah. Kiai Haji Ahmad Dahlan 1912 di Yogyakarta. Kiai Haji Wahab Hasbullah bersama Kiai Haji Mansur tahun 1914 dan Kiai Haji Hashim Asy'ari yang pada tahun 1919 mendirikan Madrasah Salafiyah di Tebu Ireng, Jombang. Guna merespon apa yang telah diumumkan dan masukan dari BP Knip atau Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat kepada pemerintah yang terbentuk, maka pada tanggal 3 Januari 1946 pemerintah membentuk Kementerian Agama. Kementerian yang baru ini dalam struktur organisasinya pada bagian C memuat tentang tugas pada bagian pendidikan adalah mengurusi masalah-masalah pendidikan agama di sekolah umum dan masalah-masalah pendidikan di sekolah agama, madrasah, dan pondok pesantren. Dan tidak lama kemudian, Menteri Agama yang pada saat itu dijabat oleh Kiai Haji A. Wahid Hashim mengeluarkan Peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 1946 tentang pemberian bantuan kepada madrasah. Perkembangan madrasah masa sekarang di era globalisasi dewasa ini dan di masa datang sedang dan akan mempengaruhi perkembangan sosial budaya masyarakat Muslim Indonesia pada umumnya atau pendidikan Islam, termasuk pesantren dan madrasah khususnya. Argumen panjang lebar tak perlu dikemukakan lagi bahwa masyarakat Muslim tidak bisa menghindari dari proses globalisasi tersebut, apalagi jika ingin berjaya di tengah perkembangan dunia yang kian kompetitif di masa kini dan abad 21. Penyempurnaan penyelenggaraan madrasah dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Agama nomor 90 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah. Dalam peraturan menteri tersebut diatur mengenai jenjang pendidikan madrasah yang terdiri dari pendidikan usia dini, yakni Raudatul Atfal, yang ditempuh selama 1 atau 2 tahun. Pendidikan dasar, yakni Madrasah Ibtidaiyah, ditempuh selama 6 tahun, dan Madrasah Sanawiyah ditempuh selama 3 tahun. Dan pendidikan menengah, yakni Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan, ditempuh selama 3 tahun. Kemudian diberlakukan kurikulum 2013 atau K13. Sampai hari ini, madrasah memulai K13 berlandaskan KMA nomor 183 dan 184 tahun 2019 dan penanaman nilai-nilai karakter peserta didik PPK melalui metode pembelajaran saintifik, keterampilan generasi emas abad 21, dan berpikir kritis HOTS. Melalui Kementerian Agama, madrasah perlu menentukan kriteria madrasah. Kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk madrasah-madrasah yang berada di dalam wewenangnya adalah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu, dan pendidikan agama Islam di MTSN terdiri dari mata pelajaran Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI masing-masing 2 jam pelajaran berjumlah 8 jam pelajaran. Ditambah bahasa Arab 3 jam pelajaran. Maka
Mata pelajaran PAI dan bahasa Arab berjumlah 11 jam pelajaran. Para peserta Matsama, demikianlah mengenai pembahasan kemadrasahan yang dapat disampaikan. Untuk penugasan selanjutnya, agar para peserta didik membuat resume sebanyak 10 baris dari materi yang telah disampaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.